Ada orang nih sekarang yang bilang, emangnya masih zaman Siti Nurbaya, kok masih dijodohkan sih sama orang tuanya? Tapi memangnya Siti Nurbaya itu menikah karena dijodohkan, karena dipaksa, atau karena terpaksa ya? Yuk kita lihat lagi buku lama, kisah klasik yang masih terus dibahas sampai sekarang. Siti Nurbaya. Kota Padang zaman kolonial Belanda. Kisahnya dimulai dari dua anak muda bernama Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Siti Nurbaya, gadis 15 tahun, rambutnya hitam dan tebal, elok parasnya. Pipinya bagai pauh di layang. Apabila ia tertawa, cekunglah kedua pipinya. Pandangan matanya tenang dan lembut, sebagai janda baru bangun tidur. Hidungnya mancung sebagai bunga melur. Bibirnya halus sebagai delima merekah. Dan di antara kedua bibir itu kelihatan giginya rapat berjejer sebagai dua baris gading yang putih. Dagunya sebagai lebah bergantung dan lehernya jenjang. Jika ia minum, seakan-akan terbayanglah air yang diminumnya di dalam kerongkongannya. Suaranya lemah lembut, bagai buluh perindu, memberi pilu yang mendengarnya. Dadanya bidang, pinggangnya ramping, jalannya lemah gemulai. Barang siapa memandangnya, tak dapat tiada akan merasa tertarik, dan jika mendengar suaranya, terlalailah daripada sesuatu pekerjaan. Sekalian orang bersangka anak ini kelak akan menjadi sekuntum bunga, kembang kota Padang. Rasanya saya sudah lama banget loh gak baca perumpamaan indah seperti ini. Menggambarkan perempuan itu bukan hanya dari rupanya, tapi dari budi dan tutur katanya. Dan inilah Samsul Bahri, pemuda yang menjadi sahabat sekaligus cinta pertama dari Siti Nurbaya. Samsul Bahri, seorang anak laki-laki, umurnya kira-kira 18 tahun. Kulitnya kuning sebagai kulit langsat, rambut dan matanya hitam sebagai dawat. Di bawah dahinya yang lebar dan tinggi, nyata kelihatan alis matanya yang tebal dan hitam pula. Hidungnya mancung dan mulutnya halus. Badannya sedang, tak gemuk dan tak kurus, tetapi tegap. Pada wajah mukanya yang jernih dan tenang, berbayang bahwa ia seorang yang lurus, tetapi keras hati, tak mudah dibantah barang sesuatu maksudnya. Tertib sopannya menyatakan ia seorang yang berbangsa tinggi. Begitulah, dua anak muda ini tumbuh bersama. Satu lembut bak melati dan satu lagi teguh bagai batang pinang muda. Awal kisah mereka manis, tapi siapa yang sangka takdir punya rencana lain. Perjalanan cinta mereka diuji dan berakhir tragis. Mari ikuti kisah mereka sambil mengingat kembali, mungkin ada di antara sahabat yang pernah membaca novel Siti Nurbaya waktu dulu. Atau mungkin ada juga yang ingin mendengarkan kembali kisah Siti Nurbaya. Kisah ini dimulai ketika Samsul Bahri memutuskan pergi ke Jakarta, melanjutkan pendidikan di kedokteran. Menjelang perpisahan itu, hati Samsul Bahri diliputi gelisah. Ia teringat tentang mimpinya mendaki Gunung Padang dan melihat Nurbaya yang mengikutinya dari belakang. Tapi tiba-tiba datang Datuk Meringgi, menarik Nurbaya paksa membawanya lari. Samsu berusaha merebutnya kembali, namun mereka berdua justru terjatuh ke dalam lubang gelap di kaki gunung. Sejak malam itu, mimpi itu tak pernah hilang dari pikiran Samsu. Siti Nurbaya tersenyum, mencoba menenangkan hati Samsu. Katanya, mimpi hanyalah permainan pikiran, yang benar hanyalah doa dan harapan. Maka mereka pun bersama-sama menadahkan tangan, memohon kepada Tuhan agar menjaga mereka dimanapun berada. Di malam yang bertabur bintang itu, sebelum berpisah dengan Siti Nurbaya, Samsul Bahri akhirnya membuka rahasia isi hatinya. Ketahuilah Nur, aku sangat cinta kepadamu. Rasa cinta ini telah lama kusembunyikan dalam hatiku. Sejak kecil kita tak pernah berpisah. Makan sepiring, tidur setilam, lebih dari saudara sendiri. Tapi tanpa disadari, rasa itu berubah menjadi cinta yang sebenar-benarnya cinta.
Lalu ia berbisik, "Sudikah engkau kelak menjadi istriku bila aku telah berpangkat dokter?" Siti Nurbaya menunduk malu lalu menjawab dengan lembut, "Masakan tak sudi?" Dan malam itu di bawah cahaya bulan dan bintang mereka memadu janji. "Tiadalah aku akan mencintai perempuan lain melainkan engkau seorang. Tiada lain perempuan yang akan menjadi istriku, hanya engkaulah. Engkaulah harapanku, engkaulah mestika yang mendatangkan kesenangan dan kesentosaan atas diriku. Bila tiada engkau, haramlah bagiku perempuan lain." "Aku pun demikian pula, Sam," jawab Nurbaya. "Tuhan saksiku, tak ada laki-laki di alam ini yang kucintai lain daripada engkau. Engkaulah suamiku, dunia akhirat." Setelah Samsul Bahri berangkat ke Jakarta untuk menuntut ilmu, kampung halaman pun perlahan berubah. Muncullah seorang tokoh baru, Datuk Meringgi, pedagang kaya raya dan seorang rentenir. Orangnya jangankan tampan, gagah pun jauh. Badan kurus tinggi, punggungnya bungkuk, mukanya penuh bekas cacar. Rambutnya tinggal sedikit, giginya hitam, dan kalau tertawa lebih mirip nyengir sinis daripada senyum. Istrinya banyak. Di balik rupa yang menakutkan itu, hatinya jauh lebih keras dari batu. Datuk Meringgi ini kikir dan tamak. Uang baginya bukan alat hidup, tapi Tuhan. Mata berbinar kalau lihat uang perak berkilat. Bunyi koin jatuh pun baginya seperti musik yang paling merdu. Makan pun untuk dirinya sendiri pelit. Cukup sambal sama ikan kering yang disimpan berhari-hari. Rumahnya mirip kandang kambing. Tapi uangnya disembunyikan, dipeluk, dibolak-balik sebelum dibelanjakan. Baginya hidup cuma punya satu tujuan, menambah harta tanpa peduli siapa yang harus ia rugikan. Ketika dilihatnya usaha dagang Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, berkembang pesat, timbullah iri di hati Datuk Meringgi. Dengan licik, ia memerintahkan anak buahnya membakar seluruh toko milik Baginda Sulaiman, merusak kapal-kapal dagang Baginda Sulaiman hingga bocor dan karam di pelabuhan. Tak berhenti di situ, kebun kelapa milik Baginda pun dirusak hingga buah-buahnya membusuk dan tak bisa dijual lagi. Dalam waktu singkat, harta Baginda Sulaiman habis. Dan dari sinilah benih malapetaka itu mulai tumbuh. Setahun sudah Samsul Bahri meninggalkan Padang. Suatu hari, sahabat Samsul datang membawa sepucuk surat dari Siti Nurbaya. Tinta suratnya tampak pudar, seperti kena titik air. Dibukanya sampul surat itu, lalu dibacanya. Padang, 13 Maret 1897. Kekasihku Samsul Bahri. Walaupun ku ketahui bahwa surat yang malang ini yang telah kutulis dengan air mata yang bercucuran dan hati yang sangat sedih lagi pedih, terlebih dari diiris dengan sembilu dan dibubuh asam garam, serta pikiran yang kelam, kabut akan datang membawa kabar yang sangat duka cita kepadamu. Barangkali juga akan memutuskan pengharapanmu yang kau amalkan siang dan malam. Dan walaupun rasakan putus rangkai jantung hatiku, mengenangkan sedih dan duka nestapa yang akan menimpa engkau karena mendengar kabar yang malang ini, akan tetapi kugagahilah juga diriku menulis surat ini, karena takut kalau-kalau engkau bersangka bahwa sesungguhnya lah hatiku telah berpaling darimu. Toko ayahku terbakar, kelima kapal dagang ayah karam di laut saat kebakaran itu, dan semua harta lenyap sekejap. Kebun kelapa harapan terakhir pupus sudah, batangnya mati semua, buahnya busuk dan tak laku dijual. Dalam kesusahan itu, ayah meminjam uang pada Datuk Meringgi.
Orang yang dulu ayah kira sahabat, namun kini jadi pemangsa. Ayah tidak bisa membayar hutangnya sesuai perjanjian dalam waktu 3 bulan. Setelah diminta dengan susah payah, ditangguhkannya lah sepekan lagi dengan perjanjian apabila dalam sepekan tiada juga dibayar hutang itu, tentulah akan disitanya rumah dan barang-barang ayahku. Dan ayahku akan dimasukkannya ke dalam penjara. Hanya bila aku diberikan kepadanya raksasa buas ini, bolehlah ayahku membayar hutang itu bila ada uangnya. Pergilah ayahku ke sana kemari mencari uang, tetapi tiadalah seorang juga yang percaya lagi kepadanya, karena ia telah jatuh sengsara. Sedangkan sahabat karibnya yang acap kali ditolongnya di dalam kesenangannya telah meninggalkannya pula. Rupanya begitulah adat di dunia ini. Kawan gelak yang banyak, tetapi kawan menangis jarang bersua. Rupanya uang itulah yang dipandang, ditakuti, dihormati, dan dicintai orang. Di dalam sepekan itu, demikianlah sambungan surat Nurbaya. Tak dapat kubayar utang itu, jawab ayahku, dan anakku tak dapat pula kuberikan kepadamu. Tak kala mendengar perkataan ayahku ini, merentaklah Datuk Meringgi. Dengan marahnya dia berkata, "Jika demikian, tanggunglah olehmu." Lalu diserahkannya perkara itu kepada pegawai Belanda yang datang bersama-sama dengan dia. Seorang daripada tuan ini berkata sambil mendekati ayahku, "Walaupun dengan sedih hati, tetapi terpaksa hamba akan membawa tuan ke dalam penjara atas kemauan Datuk Meringgi. Dan hamba terpaksa pula menyita rumah dan sekalian harta tuan," kata pegawai yang lain. Ayahku tidak dapat menyahut apa-apa lain daripada lakukan kewajiban tuan-tuan. Tak kala kulihat ayahku akan dibawa ke dalam penjara sebagai seorang penjahat yang bersalah besar, gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku, dan dengan tiada ku ketahui, keluarlah aku lalu berteriak, "Jangan dipenjarakan ayahku, biarlah aku jadi istri Datuk Meringgi." Mendengar perkataanku itu, tersenyumlah Datuk Meringgi dengan senyum yang pada penglihatanku sebagai senyum seekor harimau yang hendak menerkam mangsanya. Sebagai kulihat, sebagian mimpimu dahulu itu sudah terjadi. Kejatuhanku karena Datuk Meringgi tak dapat kutolak. Dan penghabisan mimpimu ialah jatuh ke dalam jurang bersama-sama engkau. Barangkali di sanalah kita tidak akan bercerai lagi. Walaupun dalam dunia ini masih dapat dipisahkan orang, di akhiratlah kita akan bersatu selama-lamanya. Sehingga inilah dahulu kekasihku. Kelak, jika masih ada hayat di kandung badanku, kusambungkanlah pula cerita yang malang ini. Asal masih sudi engkau melihat bekas tanganku yang akan melukiskan untungku yang celaka ini. Barangkali juga aku tiada boleh lagi memanggil engkau kekasihku, tetap menjadi abangku. Barangkali masih suka engkau, dan sambutlah peluk cium daripada adikmu yang sengsara ini, Nurbaya. Setelah membaca surat dari Nurbaya, Samsu menangis semalaman. Lebih dari setahun berlalu, Samsul Bahri pulang berlibur ke Padang. Ia segera menjenguk ayah Siti Nurbaya yang sakit. Dan saat itulah pertama kali lagi Samsu dan Nurbaya bertemu. Nurbaya sudah sangat berubah, kurus, pucat, dan pipinya cekung. Malam itu mereka duduk berdua, berbincang dalam pilu. Ternyata tanpa disadari di belakang mereka ada Datuk Meringgi yang dari tadi mencuri dengar. Tiba-tiba dia muncul dan bilang, "Bukannya hendak menjaga ayahmu, rupanya hanya akan bersenang-senang dengan kekasihmu." Akhirnya terjadi duel Datuk Meringgi dan Samsul Bahri. Siti Nurbaya menjerit minta tolong sekuat-kuatnya
hingga orang-orang kampung berlari keluar. Di situ ayah Samsu, Sultan Mahmud, sangat malu. Ia membawa Samsu pulang. Sementara ayah Siti Nurbaya yang mendengar suara anaknya menjerit, bangun dari tempat tidur dalam keadaan lemah. Ia terguling jatuh di tangga dan wafat seketika itu juga. Nurbaya menangis terseduh-seduh, lalu pingsan di sisi jenazah ayahnya. Ketika sadar, Datuk Meringgi berkata dingin, "Tak perlu engkau menangis, engkaulah yang membunuh ayahmu." Nurbaya berdiri dengan wajah gemetar. "Engkau yang membunuh ayahku, celaka! Engkau yang menjerumuskannya. Engkau yang menyeretku ke dalam kehinaan. Sekarang ayahku telah tiada. Putuslah segala tali yang mengikat aku kepadamu. Jangan harap aku akan kembali. Engkau tak layak bagiku." Setelah ayahnya meninggal, Siti Nurbaya melarikan diri ke Jakarta supaya bisa bersama Samsul Bahri. Mereka akhirnya menjalin cinta kembali. Namun pelarian Nurbaya tidak berjalan mulus. Datuk Meringgi kembali melancarkan rencana jahatnya dengan menuduh Nurbaya membawa hartanya ke Jakarta. Akhirnya terpaksa Siti Nurbaya pun harus kembali ke Padang untuk menyelesaikan tuduhan tersebut. Sekembalinya Nurbaya ke Padang, Datuk Meringgi pun melancarkan rencana jahat selanjutnya. Malam itu ketika sedang berbincang di teras bersama sepupunya, Alimah, ada penjual kue yang baru mereka lihat. Siti Nurbaya beli kue lemangnya. Alimah sendiri tidak makan karena merasa lagi tidak enak badan. Setelah makan kue lemang, Siti Nurbaya merasa pusing. Tidak berapa lama, Siti Nurbaya pun meninggal dunia. Gemparlah berita itu. Setelah diselidiki, ternyata kue lemang yang dibeli itu beracun. Dan ini adalah akal busuk dari Datuk Meringgi untuk membunuh Siti Nurbaya. Keesokan harinya, mendengar kematian Nurbaya, ibu Samsul Bahri yang sedang sakit keras karena ditinggal Samsu, akhirnya berpulang juga. Rupanya berita itu sangat menyedihkan hatinya. Kedua perempuan yang sangat dicintai Samsu dikuburkan berbarengan dan dimakamkan dekat makam ayah Nurbaya. Setelah mendengar kekasihnya meninggal, Samsu pun berusaha bunuh diri menggunakan pistol, tetapi tidak berhasil karena keburu ketahuan sahabatnya. Beberapa kali coba menghabisi nyawanya sendiri, selalu gagal. Samsu kemudian mengganti namanya menjadi Mas, kebalikan dari Sam, nama panggilan Samsu, dan bergabung menjadi prajurit kolonial Belanda. Dia merasa tidak memiliki alasan untuk hidup, sebab wanita yang dicintainya, ibunya dan Siti Nurbaya, telah meninggal. Dia pun tidak mempedulikan keselamatan. Setiap ditugaskan ke medan perang, Samsu berharap bisa mati supaya dapat bergabung dengan ibu dan kekasih hatinya di alam kubur. Namun, usaha mencari kematian Samsu tidak tersampaikan. Dia justru berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sehingga dipandang sebagai prajurit berprestasi dan mendapatkan pangkat letnan. Kata pepatah Melayu, sebelum ajal berpantang mati. 10 tahun kemudian, Letnan Mas alias Samsu ditugaskan menumpas pemberontakan di Padang. Karena ada kerusuhan, rakyat menolak kenaikan pajak. Samsu bingung karena dia merasa harus membunuh bangsanya sendiri lagi. Apalagi ini Padang, dia merasa disuruh membunuh keluarga, sahabat, dan kenalan dia sendiri. Dia bertanya pada diri sendiri, bilakah aku dapat berhenti dari pekerjaan ini menjadi algojo bangsaku sendiri? Tapi tiba-tiba hatinya berkata, sekarang inilah akan disampaikan keinginan hatimu untuk bercampur kembali dengan yang kau cintai. Akhirnya Samsu pergi juga ke Padang. Lalu pecah peperangan antara tentara kolonial dan para pemberontak. Ketika mengejar perusuh, Letnan Mas mengenali salah satu kepala perusuh itu adalah Datuk Meringgi, musuh lamanya yang telah menghancurkan hidupnya dan membunuh Siti Nurbaya. Setelah berhadap-hadapan,
Datuk Meringgi mengenali Letnan Mas adalah Samsul Bahri. Samsul Bahri mengungkapkan bahwa ia tidak mati saat dulu menembak dirinya karena Tuhan menundanya untuk menuntut balas atas kejahatan Datuk Meringgi. Samsul Bahri melampiaskan kemarahan sejadi-jadinya sambil mencaci Datuk Meringgi sebagai orang yang tamak, sombong dan kejam, memperdaya banyak orang, memisahkan keluarga, menghancurkan hidup Baginda Sulaiman, dan meracun Siti Nurbaya. Samsul Bahri menegaskan bahwa kekayaan Datuk Meringgi tidak ada gunanya dan hanya membawa dosa. Mendengar itu, Datuk Meringgi akhirnya merasa apa yang dikatakan Samsu benar adanya. Ia menyesal, tapi sudah terlambat. Pertarungan pun terjadi. Setelah itu juga rebahlah keduanya ke tanah. Datuk Meringgi karena kena peluru Samsul Bahri yang menembus dada dan jantungnya. Dan Samsul Bahri karena kena parang Datuk Meringgi kepalanya. Letnan Mas atau Samsul Bahri terluka parah. Di rumah sakit wajahnya tertutup perban hingga tak dikenali. Menjelang ajal, ia meminta ayahnya datang. Saat ayahnya tiba, Samsu berpura-pura membawa pesan dari Samsul Bahri. Karena sang ayah mengira anaknya Samsul Bahri sudah lama meninggal di Jakarta. Dengan suara lemah, ia mengungkapkan bahwa Samsul Bahri sebenarnya masih hidup, selamat dari tembakan. Lalu bergabung menjadi tentara dengan nama samaran Letnan Mas. Menjelang detik-detik terakhirnya, Letnan Mas berpesan, bila ia mati, minta dikuburkan antara ibunya dan Siti Nurbaya. Setelah mengucap Allahu Akbar, ia wafat dengan tenang dan tersenyum. Dokter kemudian mengungkapkan bahwa Letnan Mas itu sendiri adalah Samsul Bahri. Menyadari kebenaran itu, ayahnya menangis dan memeluk jasad anak yang baru ia temui kembali setelah 10 tahun. Karena duka dan penyesalan yang mendalam, sebulan kemudian ayah Samsul Bahri pun meninggal dunia. Nah, itu tadi kisah tentang Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Kisah tentang kasih tak sampai, pengorbanan, dan penyesalan yang datangnya terlambat. Sesal kemudian tak berguna. Tragedi kisah cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan sudah difilmkan tahun 1941. Juga sudah dijadikan sinetron 2 kali, tahun 1991 di TVRI dan 2004 di Trans TV. Sejak diterbitkan tahun 1922, novel Siti Nurbaya tercatat hingga tahun 2013 sudah dicetak ulang 50 kali. Novel Siti Nurbaya yang saya punya ini terbitan tahun 1990, cetakan yang ke-20. Kalau tadi 2013 saja sudah cetak ulang sampai 50 kali, 2025 ini sudah lebih dari 50 kali kayaknya ya. Di balik kisah yang sangat memilukan ini, ada seseorang bernama Marah Rusli. Beliau adalah penulis dari novel Siti Nurbaya. Marah Rusli adalah seorang dokter hewan yang lahir di Padang tahun 1889. Sahabat ngeh nggak? Ada loh yang unik dari novel Siti Nurbaya. Jarang kan ada penulis yang menegur tokoh karangannya di dalam bukunya. Dan ini dilakukan oleh Marah Rusli ketika dia menceritakan sosok Datuk Meringgi. Beliau seperti membaca pikiran dari para pembacanya yang kesal banget dengan tokoh Datuk Meringgi. Marah Rusli seperti menghardik Datuk Meringgi. Hai Datuk Meringgi, apakah faedahnya kekayaan yang sedemikian bagimu dan bagi sesamamu? Engkau dilahirkan dari perut ibumu dengan tiada membawa suatu apa. Dan apabila engkau kelak meninggalkan dunia yang fana ini, karena maut itu tak dapat kau hindarkan. Walaupun hartamu sebanyak harta Raja Karun sekalipun, tiadalah lain yang akan engkau bawa ke tempat kediamanmu yang baka itu, melainkan selembar kain putih yang cukup untuk menutup badanmu jua. Di dalam novel Siti Nurbaya banyak sekali pantun berkait, nasihat, dan kata kiasan yang sudah sangat jarang sekali terdengar saat ini. Seperti misalnya, jika pergi ke negeri orang,
haruslah air orang yang disauk atau ditimba, dan ranting orang dipatah. Artinya, jangan membawa aturan sendiri, melainkan adat kebiasaan orang dan negeri itulah yang dipakai dan dijalankan supaya disukai. Buah yang manis itu acap kali berulat, jadi harus hati-hati benar, karena ada yang menggunting dalam lipatan, yaitu pura-pura bersahabat dengan kita karena hendak mencelakakan kita. Yang tua dihormati, yang muda dikasihi, sama besar, mulia memuliakan. Begitulah sekelumit kisah cinta yang menyentuh hati. Sudah 1 abad berlalu, tapi tetap menggetarkan hati. Nantikan cerita selanjutnya di sini di komunitas Pernah Muda. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini, dan saya akan berpantun seperti Siti Nurbaya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Tabik, dah.